Jikalau kami ada Tuhan sampai saat ini semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, ini semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan selalu ada untuk kami. Tak sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami, Engkau berpaling dari kami. Kami mau katakan Tuhan, kami mencintai-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh kami mengasihi-Mu Yesus. Ini ungkapan dari hati kami yang paling dalam. Bahwa kami Tuhan tidak mau hidup jauh dari-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk hidup lebih dekat lagi dengan Engkau. Teruslah berkarya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu. Kita mau sama-sama sembah Dia. Kita mau sama-sama tinggikan Dia. Yes, Yesus ada di tengah-tengah kita. Haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi setiap kami. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Haleluya, Yesus. Kita mau pandang Tuhan, kita mau pandang Yesus, kita mau pandang salib Tuhan. Oh, renungkan setiap pengorbanannya, setiap kebaikannya di dalam hidup kita. Dia baik, Dia sungguh baik. Dialah Yesus, Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, katakan hati yang mulia. Hanya ku temukan, katakan dengan imanmu. Pujian selalu di setiap waktu. Katakan tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Katakan pengorbanan-Mu yang selamatkan ku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus,
mulia hanya ku temukan. Katakan Yesus, oh angkat suaramu, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri dan naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Oh, karya terbesar, haleluya. Selamatkanku, oh, Engkaulah harta. Terima kasih Tuhan, dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Semuanya cuma Tuhan serukan. Oh, pengorbananmu semua Tuhan saja serukan karya Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Yesus. Engkaulah yang tak terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang luar biasa Bapa. Dengan lebih lembut saja jemaat Tuhan. Oh, karya kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau pandang salib Yesus. Kita mau renungkan setiap pengorbanannya. Oh Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau ku kagumi karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan Yesus. Sekali lagi katakan Yesus. Ku kagumi. Boleh beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu, buat pengorbanan-Mu. Haleluya,
Ajaib sungguh perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, menyembah-Mu. Itu kerinduanku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkaulah harta yang tak ternilai di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segalanya Yesus. Segalanya Tuhan bagi kami. Dan Engkaulah jawaban Tuhan atas setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami mau katakan Bapa, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Untuk kami mau terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk kami Tuhan mau terus dekat dengan Engkau. Untuk kami boleh Tuhan memiliki hubungan yang semakin intim dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan bergaul erat dengan Engkau Yesus. Itulah kerinduan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan satu bersehati Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih sungguh lagi. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Beracaralah Yesus, beracaralah Tuhan. Jikalau masih ada kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu Tuhan, kami mau patahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hanya ada satu kuasa yang berkuasa, yaitu kuasa daripada Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Setiap kita yang siap boleh sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia lebih dahsyat. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yes, boleh kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Yes, sungguh nyata kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Haleluya, sungguh nyata. Woo! Seindahnya pelangi, katakan secerah. Secerahnya mentari, katakan namun Kau, hanya Kau. Sama-sama katakan walau badai. Dan bumi pun bergoncang, haleluya, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Cuma Tuhan, sama-sama lebih dahsyat lagi katakan. Di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi Kak. Walau badai, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, penyertaan-Mu setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Menjagaku selama. Cuma Tuhan, sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku,
Dengan darahmu kau tebus dosaku. Lebih dahsyat kamu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Lebih dahsyat kamu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Oh, serukan nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Jemaat Tuhan, come on, katakan. Sungguh nyata kasih. Lebih dahsyat, come on, beri yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi, come on. Tuhan kapa. Woo. Segenap hatiku hanyalah untuk. Sekali lagi jemaat Tuhan, come on, katakan. Sungguh. Sekali lagi nyatakan. Woo! Come on, biar terbaik bagi Dia. Tuhan, come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosa. Sungguh nyata Kau. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap. Sekali lagi katakan segenap hati. Oh, haleluya. Woo. Terima kasih Tuhan. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat. Woo. Amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Yes, haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Tuhan akan terus membawa kita dari kemenangan sampai kemenangan. Yesus, haleluya. Segenap manusia menyembah. Katakan menyembah indah. Haleluya. Kau angkat kami dari kegelapan. Untuk nyatakan. Katakan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Diri yang terbaik dan menjadi bagian hidup. Semua Tuhan sama-sama katakan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Manusia menyembah, katakan menyembah. Kau angkat kami untuk nyatakan. Angkat suaramu dan katakan. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat
menghalangi Engkau ini yang terbaik dan menjadi bagi semua Tuhan semuanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersih. Semuanya terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Kau membawa kami terbang untuk lebih tinggi lagi Tuhan. Dan tiada satu pun dapat menghalangi. Lebih dasar kau. Sekali lagi katakan tiada satu pun dapat menghalangi. Tiada. Jemaat Tuhan sama-sama, ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan Kau, lebih dahsyat, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Terima kasih Tuhan, disorak-sorai dan kemuliaan bagi Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama duduk. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebentar firman Tuhan akan dibagikan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima setiap benih-benih firman-Mu Tuhan. Kau telah hancurkan setiap tanah hati kami yang keras ini Tuhan. Dan kami siap Tuhan menerima benih firman-Mu ini Tuhan. Kami siap Yesus. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk kami semakin hari ke hari, untuk kami boleh memiliki hubungan yang semakin intim dengan Engkau Tuhan. Jesus. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Katakan karya-Mu, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah.
Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap pengorbananmu Tuhan, untuk karya salib-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Haleluya Jesus, ku menyembahmu. Katakan Yesus. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh. Haleluya. Ku datang dan syukurku membawa, katakan, kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu, karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, ingin ku persembahanku. Ku membawa hatiku yang kau dihidup. Katakan dengan lebih sungguh. Hanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hati. Terima kasih Tuhan. Katakan, hanya Kau yang terindah Tuhan. Dengan lebih lembut lagi katakan jemaat Tuhan, kami membawa setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hidupku. Inilah persembahan. Katakan untuk Yesus. Terima kasih Tuhan.
Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku dan kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membah. Saya undang hambanya untuk maju ke muka. Mari kita angkat tangan kanan kita, lihat. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Inilah persembahanku, Kami bersyukur. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami datang kembali kepada Tuhan pagi ini. Bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tuhan, Kau tidak pernah melupakan kami. Sebaliknya, justru kamilah yang sering Tuhan menganggap sepele dengan kasih Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, kalau kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Nafas yang ada dalam hidup kami, jantung yang masih bergerak, paru-paru yang masih bergerak, organ-organ tubuh yang masih bergerak, semua karena anugerah kasih Tuhan dalam hidup kami. Artinya Tuhan masih memberi waktu, kesempatan bagi kami untuk Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau, menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya. Biarlah ibadah kami pagi ini bukan karena kebiasaan tiap minggu kami hadir, tapi dengan kami mengasihi Tuhan. Itulah dasar kami, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Sebab kalau kami hadir tanpa pengertian, kami pulang pun dengan sia-sia. Kami pulang dengan hampa. Tapi kalau kami datang dengan pengertian bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kami, dan kami datang di sini mengasihi Tuhan, kami pulang dari sini, kami dipenuhi dengan kasih anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dalam pujian ada berkat, dalam pujian ada hadirat Tuhan. Bagi orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Dalam firman Tuhan ada berkat, ada kekuatan, ada sukacita, ada kemenangan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran tentang sabda Kristus. Kalau kami sungguh-sungguh menyimak firman Allah, kami pulang dari sini yang lemah jadi kuat, yang stres jadi penuh sukacita. Karena dalam firman Allah ada jawaban. Urapi Tuhan semua kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam nama Tuhan Yesus. Saya hari ini bersyukur kepada Tuhan dapat menyampaikan firman Tuhan kembali. Ya, saudara-saudara, setelah sekian lama saya tidak menyampaikan firman. Saya hari ini bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Memang kerinduan saya sampai langkah yang terakhir dalam kesetiaan. Ya, anak Tuhan juga harus punya prinsip yang demikian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Ya, this is the day
that the Lord has made. Inilah harinya Tuhan. Ya, namun banyak orang Kristen, saudara, masih mengkorupsi waktunya Tuhan. Harusnya dia ada di rumah Tuhan, tapi dia justru ada di tempat yang lain. Saudara-saudara yang kekasih, tapi saya percaya dengan bertambahnya pengertian, dengan bertambahnya kasih, saudara, kita akan belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan tidak henti-hentinya mendorong jemaat, ayo setia, ya, ayo bertekun, ikut Tuhan, jangan main-main lagi, ya, ikut Tuhan, jangan iseng-iseng lagi. Kalau ada waktu, kalau sedang mau, kita harus utamakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nanti dalam akhir khotbah saya akan jelaskan firman bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang sejati, disiapkan 5 mahkota. Ya, saudaraku sekali, waktu saya baca sebuah buku, ada seorang hamba Tuhan dikasih visi penglihatan. Ternyata di sana itu ada orang Kristen yang botak, maaf ya, bukan botak di sini, tapi di sana ada orang-orang Kristen yang botak, saudara. Lalu pendeta itu bertanya, Tuhan, kenapa ada orang Kristen yang pakai mahkota? Tapi ada orang Kristen yang botak di sana. Lalu mereka menjawab, mereka adalah orang Kristen yang nama saja, yang tidak pernah berkarya buat Tuhan. KTP-nya Kristen, tapi kasihnya tidak ada. Mereka tidak mau utamakan Tuhan, maka mereka tidak mendapat kemuliaan dari Tuhan. Ya, nanti saya akan jelaskan akhir khotbah saya. Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan. Mungkin sekarang banyak orang tertawa. Kumaha engke, ya. Tapi sebalik, engke kumaha. Kalau kita sekarang nggak menyiapkan diri kita. Ada 5 mahkota, termasuk kesetiaan kita juga akan diganjar dengan mahkota. Dibalas dengan mahkota. Jangan saudara pikir kalau setia melayani, setia ibadah, banting tulang buat Tuhan, saudara pikir ini hanya buang waktu. Ya, just killing time. Kata orang barat, hanya buang waktu, no use, gak ada artinya. Salah, saudara. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, ibadah saudara, tinggalkan kegiatan, tinggalkan kemalasan, tinggalkan aktivitas saudara, utamakan Tuhan, ada perhitungannya. Ya, kita akan lihat, termasuk orang yang bertahan dalam pencobaan. Banyak orang Kristen ada pencobaan sedikit, goodbye. Ada pencobaan sedikit, gua gak mau melayani, gak mau ikut Tuhan. Saudara, orang yang bertahan dalam pencobaan, ada mahkotanya. Yang melayani sampai akhir hayat, ada perhitungannya. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara setia, saudara sungguh-sungguh, buang waktu buat Tuhan, ya, saudara belajar cinta Tuhan lebih dari cinta dunia, saudara pikir, percuma. Tidak. Ya baik, kita akan lihat dulu firman. Masih temanya bulan Juni ini, langkah iman yang benar. Langkah iman yang benar. Kalau saya melayani Tuhan dengan setia dalam apapun, saya kan baru sembuh, saudara. Ya, tapi saya bilang sama Tuhan, kalau saya masih bisa berdiri, bisa ngomong, menyampaikan firman, saya akan kerja buat Tuhan. Saya nggak menjadi hamba Tuhan yang malas, ya. Hamba Tuhan yang tidak menghargai kasih Tuhan. Nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Nanti banyak orang yang kecelek, saudara. Kok kenapa? Dia dapat pahala, aku tidak. Kita akan lihat nanti, ya. Oke. Kita lihat ayatnya, saudara. Ya. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi langkah iman yang benar. Saudara akan bisa melangkah misalnya. Saudara mau pergi ke Jakarta. Sudah pasti destinasi tujuan saudara Jakarta. Saudara cari bis jurusan Jakarta. Kereta api jurusan Jakarta. Kan sudah tahu. Saya akan pergi ke Jakarta. Tapi kalau orang pergi ke stasiun, ke terminal bingung. Saya mau pergi kemana ya? Dia lihat bis banyak bingung, saudara. Ada ke Cirebon, ada ke Tasik, ada ke Garut. Orang bingung karena dia nggak punya destinasi, nggak punya tujuan. Naik kereta api juga sama. Jadi orang seperti bengong. Jangan jadi orang Kristen seperti itu. Ya, tidak punya pegangan, tidak punya pijakan. Maka Paulus berkata, keyakinan yang kokoh, kuat, ya, nggak mudah tergoyah. Saudara-saudaraku,
Tentu saudara bisa jawab, saudara kokoh atau tidak? Atau masih ikutan, ada orang mundur, ikut mundur, orang maju, ada orang setia, orang hilang nggak tahu, saudara ikut juga. Itu belum kokoh. Ya, kita lihat dalam Roma 1 16 17. Mari saudara kita berdiri sebentar ya. Kita baca, semangat. Ayo yang bisa baca. 1, 2, 3. Udah sarapan belum? 1, 2, 3. Ayat 17, klik. Orang benar akan hidup oleh, silakan duduk, terima kasih. Tolong ayat 16 dimunculkan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini penting. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kokoh kuat, gak mudah terpengaruh. Gak mudah goyah karena satu dan lain hal. Ya. Baik senang, baik susah, dalam segala keadaan, aku kokoh dalam Injil. Ini penting. Ya, jangan jadi anak Tuhan yang Senin Kamis, nggak jelas. Ya, kadang-kadang kelihatan setia, kadang-kadang nggak kelihatan, saudaraku. Tapi Paulus dengan tegas berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tapi orang Yunani artinya segala bangsa. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ini harus anak Tuhan. Ya, hari Minggu iman. Hari Senin biarpun enggak ada di gereja dalam iman. Selasa enggak ada di gereja iman, Rabu, Sabtu, sampai Minggu dari iman kepada iman. Bukan di gereja sungguh-sungguh, begitu keluar dari gereja gak jelas dia anak Tuhan atau bukan. Ya, sampai hari Minggu juga gak jelas. Ketemu sama teman, kok kamu ada di alun-alun? Kalau kamu anak Tuhan harusnya di gereja dong. Ya, kok kamu gak ada? Saudaraku, ya, dari iman memimpin kepada iman. Baik Minggu, Senin sampai Sabtu datang kami lagi iman kepada iman. Ya, jadi orang jelas, oh dia pasti kalau hari Minggu di rumah Tuhan. Gak akan keliling-keliling di alun-alun. Ya, saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, the just shall live by faith. Orang benar hidup entah hari Minggu, hari Senin, Selasa, hari Jumat, iman itu tetap hidup di dalam hidupnya. Jelas nyata. Jangan ketemu di pasar, kok gak ke gereja? Senang orang Kristen. Saudara-saudaraku, haleluya. Ya, khotbah saya, klik. Klik khotbah saya. Keyakinan yang kokoh dalam Injil itu perlu. Orang benar hidup oleh iman. Ini sering saya khotbahkan. The just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Perasaan menipu. Kalau lagi banyak duit, waduh, happy in the Lord. Senang di dalam Tuhan. Mungkin semangat, saudara. Karena kantongnya full. Begitu tengah bulan, menjelang akhir bulan, sudah menipis. Ikut juga imannya menipis. Ikut juga kesetiaannya menipis. Ya, saudaraku, lagu-lagu yang dinyanyikan seringkali jadi lelucon. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Dinyanyi saja hanya nyanyi, tapi belum ada realita kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya perlu punya iman yang kokoh. Saya nggak peduli apapun yang terjadi, ya apapun yang dialami. Kata Mazmur, 1000 orang di kiri kanan boleh bergelimpangan, boleh berjatuhan, artinya mereka terkapar tidak berdaya. Mereka kalah oleh pergumulan hidup.
Tapi kata pemazmur, kepadaku itu tidak akan sampai. Di sini ribuan, sini puluhan ribu bergeletakan, artinya kalah oleh pergumulan hidup, KO. Tapi kepadaku tidak akan pernah sampai. Harus begitu. Ya, haleluya. Yang pertama, saudara, miliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini banyak diceritakan oleh Alkitab. Rasul-rasul, dia baca di rumah. Dalam kisah para rasul. Waktu mereka diancam. Awas. Kalau kamu berani memberitakan nama Yesus, lagi kami akan bunuh engkau. Kami akan aniaya engkau. Ancamannya luar biasa. Mungkin saudara belum diancam begitu. Baru ada pencobaan, masalah, mengatasi kemalasan, mengatasi ketidaksungguhan. Belum diancam jiwa saudara, nyawa saudara. Tapi rasul-rasul Tuhan, awas, kalau berani memberitakan Injil, kamu akan mati. Tapi Petrus berkata apa Petrus? Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Coba saudara tunjukkan, bukan kepada kami pendeta, kepada siapa bukan. Tunjukkan integritas saudara kepada dirimu sendiri dan kepada Tuhan. Saya pernah bilang integritas itu artinya apa? Yang saudara bicarakan, saudara kerjakan. Tadi saya lihat nyanyiannya bagus. Nyanyiannya sip-sip. Apakah cuma nyanyian? Atau yang saudara ucapkan, saudara lakukan? Jangan hanya nyanyi saja, pintar di otak. Integritas itu yang saudara ucapkan, saudara kerjakan. Termasuk pujian tadi. Saya lihat lagunya bagus-bagus. Ya? Mungkin tadi nyanyi saudara sambil loncat-loncat. Saking semangatnya. Integritas itu apa yang saudara ucapkan, saudara lakukan. Itu integritas. Lalu yang kedua, dilihat orang atau tidak, aku tetap setia. Itu integritas. Orang lihat, orang tidak, orang puji, orang caci maki, no problem. Aku tetap setia, itu integritas. Ya, jadi tidak ikut-ikutan. Yang kita ucapkan, kita kerjakan. Coba belajar. Jangan jadi pendusta. Nyanyinya wah bagus. Tapi begitu keluar dari gereja lupa saudara. Jangan punya integritas. Saudara pikir kalau nyanyi di gereja sama dengan nyanyi di panggung. Dapat saweran. Tidak. Di sini tadi kita menyanyi. Kita tujukan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. 3 orang yang setuju katakan amin. Iya. Bukan di panggung show. Ya. Saudaraku dikasih tepuk tangan. Dikasih cepeceng. Bukan itu. Di sini yang saudara pujikan bagi kemuliaan Tuhan. Itu berdampak. Haleluya. Jadi integritas itu diucapkan, dikerjakan. Dilihat atau tidak dilihat orang, saudara-saudaraku dikerjakan. Ya. Jadi bukan waktu dipuji saja. Wah semangat begitu. Ada kritikan sedikit saudara, udah layu kayak kerupuk. Jangan ya. Next yang berikut khotbah saya. Iman itu dasar dari yang kita harapkan. Yang kita harapkan belum tentu terjadi sekarang. Ya, saudara punya harapan, saya punya harapan. Tapi belum tentu terjadi sekarang. Tapi tetap beriman. Tetap percaya. Ya. Jadi firman Tuhan bukti dari yang kita tidak lihat. Kalau namanya yang saudara lihat, saudara percaya itu bukan iman. Iman itu walaupun belum dilihat saudara percaya. Seperti pagi ini. Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mungkin kadang-kadang bosan. Tiap minggu ngelihat orang-orang itu juga bentuk gereja seperti ini. Ya, hanya begitu bosan. Lalu mungkin jadi petualang rohani keliling-keliling. Saudaraku karena apa? Mereka nggak punya iman. Mereka cuma yang dilihat. Tapi kalau saudara punya iman, saudara hari ini percaya bahwa roh Tuhan ada bersama kita. Amin saudara? Iya. Ngapain keliling-keliling jadi petualang rohani? Saudara-saudaraku, dalam Ibrani 11 ayat 1, coba tolong. Iman adalah dasar dari segala sesuatu.
Kalau dasarnya sudah tidak kuat, saudara bikin rumah enggak kuat, makin tinggi dibangun, wah ambruk saudara. Kemarin saya lihat di televisi, di satu negara yang kena banjir bandang kalau nggak salah di Tiongkok. Itu rumah terutama yang di pinggir laut, di pinggir sungai. Saudaraku begitu longsor itu hancur semua. Karena fondasinya tidak kuat. Iman itu dasar. Kalau iman sudah benar. Yang dengar khotbah saya yang lalu, saudara, mulut mengaku, hati percaya. Mulut mengaku. Ya, artinya yang kelihatan. Kalau saudara ngomong kan didengar, bibirnya goyang, lidah goyang, suara kedengar itu yang kelihatan. Anak Tuhan kalau imannya benar, kelihatan. Saudaraku ibadahnya, kesetiaannya itu kelihatan. Ya, tapi bukan hanya omdo, bukan hanya kelihatan dari luar. Hati percaya. Semua berdasarkan based on your heart. Karena berdasarkan hati saudara. Ini iman yang benar. Bukan cuma ngomong, bukan cuma nyanyi. Ya, bukan asbun. Tapi karena hatinya percaya. Orang tanya, kenapa kau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Karena hatiku cinta Tuhan. Bukan ikut-ikutan tetangga. Bukan ikutan orang lain. Saya pernah beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, ketemu dengan orang-orang. Pak, ada di Bandung ini beberapa orang. Kalau tiap 4 bulan itu seminggu, dia pasti 4 gereja. Karena apa? Dia cari pembagian beras. Saya bilang dapat beras itu nggak salah. Tapi kalau motivasinya minggu ini ke sini, ke sana, ya. Sampai terus terang saja, saya senang kalau ada berkat memberi. Tapi ada satu jemaat belum lama, kira saudara yang tahu, saya lagi buka pintu, bukan jemaat kita. Dan dia terkenal, maaf kata, kemana-mana saudaraku. Ini bukan ngomongin tapi ngomong beneran. Ya, dia waktu saya buka pintu gerbang, Pak Pendeta yang gerejanya depan ya. Nah, tahu Isal, bukan gereja kita. Saudaraku, terus ujung-ujungnya Pak, saya minta Saya tahu saudaraku, bukan saya tidak memberi. Tapi kita juga punya edukasi pendidikan. Ikut Tuhan yang benar. Ya, jadi kalau ada minggu, 1 bulan 4 minggu, dia pergi kemanapun tujuannya itu saudaraku. Orang kayak itu gak akan diberkati. Ya, orang kayak itu gak akan diberkati. Saya kalau diberkati saya senang memberi. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, terima kasih. Kau sudah terima kasih. Ya, jangan kayak sungai laut mati. Seekor ikan pun gak ada yang bisa hidup. Laut mati sampai sekarang masih ada. Saya waktu ke Israel saudara-saudara, saudara yang gak bisa berenang pun nyemplung di laut mati ngambang. Bisa baca koran. Karena kadar garamnya 30%. Kenapa? Sampai ikan gak bisa hidup. Karena laut mati itu cuma terima terus dari sungai Yordan. Terus terima melulu. Maka di dalamnya gak ada kehidupan. Kehidupan yang normal itu terima kasih. Terima kasih. Saudara terima berkat Tuhan, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Terima kasih. Maka tadi saya cerita, saudaraku saya bilang, nanti hal lain kali saja. Bukan kejam saudara. Kita harus mendidik. Ya, saya senang memberi kalau Tuhan berkati. Saya senang memberi. Karena kata Kisah Rasul, lebih berkat memberi daripada menerima. Belum lama seorang teman saya hamba Tuhan, Jakarta lagi khotbah. Ya, lagi doa dengan suaminya. Dia dengar suara Tuhan. Mungkin saudara waktu dengar ini gak percaya. Mungkin ketawa. Di Jakarta ada seorang hamba Tuhan, teman saya ini. Tuhan bilang apa? Mungkin saudara waktu dengar ini, wah zaman susah kayak gini masa bisa. Hamba Tuhan ini disuruh memberikan sebuah mobil kepada pendeta yang ada di Jakarta. Tapi nggak langsung percaya. Saudaraku, lewat doa dan puasa, lalu pendeta dikasih mobil. Saudaraku, dan waktu dia kasih, Tuhan kasih 3 kali lipat. Mungkin saudara ketawa. Wah zaman sekarang susah. Pendeta itu juga tidak langsung terima.
Berapa harga mobilnya? 450 juta. Berikan kepada pendeta itu karena dia butuh. 3 hari kemudian dia dapat 1 miliar lebih dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus belajar hidup ini memuliakan Tuhan. Ya, dengan talenta saudara, waktu saudara, ya, dengan saudara hadir dalam ibadah, itu sangat berarti. Baik, kita akan atur waktu ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan dengan iman sebab firman Tuhan gak pernah berdusta. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang beriman selalu percaya. Tuhan itu Tuhan yang nyata. Tuhan yang eksis. Tuhan yang real. Tuhan yang hadir. Haleluya. Pagi ini saya percaya. Walaupun saudara gak lihat Tuhan. Di mana ya? Dia hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu iman. Walaupun yang hadir hari ini hanya 1 orang saya layani saudara. Ini udah terlalu banyak. Yang hadir pagi ini diberkati Tuhan dengan berkat yang khusus. Ya, saudara-saudaraku, walaupun yang hadir pagi ini 1 orang saya layani saudara. Sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa. Saudara-saudara, puji Tuhan. Lihat khotbah saya berikutnya, next. Ya, yang Roma sudah minggu lalu. Yang perhatikan khotbah saya sudah tahu. Mulut mengaku, hati percaya. Itu iman yang benar. Mulut mengaku, hati percaya. Haleluya. Tadi pagi ada orang yang WA saya. Saya kan hamba Tuhan harus ceritakan kebenaran. Pak, maaf ya hari ini saya nggak bisa kebaktian karena ada kerjaan. Kalau saya nggak balas saya salah. Berarti saya membenarkan dia. Karena saya tahu sebetulnya pekerjaannya bisa ditinggalkan sebetulnya. Kecuali kalau memang urgen. Saya bilang nanti teruskan pekerjaannya sudah kebaktian. Saya jawab. Kalau saya diam berarti saya mengiyakan. Sebab saya tahu dia bisa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mulut mengaku, hati percaya. Ini iman yang benar ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu dasarnya adalah hati. Puji Tuhan. Kita layani Tuhan karena apa? Karena hati kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena apa? Kita mengutamakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak sulit Tuhan memberkati saudara. Ya, tidak sulit Tuhan memberkati saudara. Kata Hamzah Sulaiman, berkat Tuhan tidak usah dikejar lalu saudara menjadi sengsara. Ya, saudaraku justru Tuhan bisa memberkati saudara dengan caranya yang ajaib. Kalau saudara bisa belajar mengutamakan Tuhan. Selalu saya khotbahkan, jangan cari berkat, cari pemberi berkat. Haleluya. Ya, next khotbah saya. Iman yang benar akan melakukan segala hal dengan tindakan yang pasti. Haleluya. Saudaraku, kalau kita punya hati cinta Tuhan, maka hati ini akan menggerakkan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, jadi tidak terpaksa lagi, tidak mengeluh, tidak saudaraku, ngomel lagi, ya, tidak bersungut-sungut lagi. Kenapa? Karena hatinya cinta Tuhan. Karena hatinya sudah menjadi milik. Tapi kalau hatinya tidak cinta Tuhan, orang bisa bersatu dengan apa? Terpaksa. Datang ke gereja terpaksa, melayani Tuhan terpaksa. Orang yang terpaksa biasanya gampang apa? Biasanya gampang mogok di tengah jalan. Kenapa saudara? Tidak punya power. Yakobus 2:21-22. Yakobus 2:21-22. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Saya jelasin sedikit. Waktu Abraham membawa Ishak untuk dikorbankan di Bukit Moria. Ishak akan tanya, Bapak mau dibawa kemana? Ke atas nak. Dia gak bilang kamu akan disembelih. Tuhan akan menyiapkan di sana. Tapi hatinya nangis.
Karena di Ishak ini akan disembelih. Karena ketaatannya, cintanya kepada Tuhan. Berat enggak? Oh berat saudara. Berat sekali. Ya, ayah yang mencintai Ishak disuruh menyembelih anaknya. Saudara-saudaraku, berat kali, berat. Tapi kasih kepada Tuhan mengatasi tantangan yang begitu berat. Karena kasihnya. Ya, Tuhan bilang, Abraham, kalau kamu mengasihi aku, sembelih anakmu. Berat, berat. Tapi karena kasihnya kepada Tuhan, saudaraku, dibenarkan karena perbuatannya. Walaupun berat, tapi Tuhan tahu. Ini karena digerakkan oleh hatinya yang mengasihi Tuhan. Ini yang menyenangkan Tuhan. Jadi jangan terpaksa. Ada orang melihat Tuhan terpaksa. Mungkin karena sudah dijadwal, saudara. Ya, terpaksa. Padahal tidak cinta Tuhan. Nah, saudara rugi sendiri. Enggak diberkati saudara. Ya, ke gereja tidak prioritas. Nanti kalau ada waktu. Ya, nanti kalau ada waktu senggang. Saudara mau kalau Tuhan bilang gini. Hei anakku, jemaat sastra. Nanti aku berkati kamu kalau aku lagi ingat sama kamu ya. Tapi sorry, kalau saya lupa sama kamu jangan marah. Mau saudara? Saudara-saudaraku 22. Ayat 22. Kamu lihat. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Karena hati Abraham dipenuhi dengan iman yang mengasihi Tuhan. Ya, bukan iman kalengan. Tapi yang hatinya penuh dengan cinta Tuhan. Menghasilkan perbuatan. Apa saudara? Perbuatan menyerahkan Ishak. Tapi saudara tahu kan? Ishak akhirnya tidak mati. Diganti dengan seekor domba. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Haleluya. Dan Abraham mendapat gelar Bapa orang percaya. Father of all believers. Bapa dari semua orang percaya. Saudara-saudaraku, kamu lihat iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Kalau orang berkata, saya punya iman, tunjukkan imanmu. Show your faith. Tunjukkan imanmu. Jangan ditaruh di kantong imanmu. Jangan simpan di dompet imanmu. Jangan simpan di laci lemari imanmu. Tunjukkan imanmu. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita punya langkah iman yang benar. Ya, tadi saya bilang, saudara mau pergi ke Jakarta harus pasti cari mobil jurusan Jakarta. Kalau mau ke Pangandaran pasti cari jurusan Pangandaran. Tapi kalau saudara masih bingung, nanti di terminal saudara bingung. Jangan jadi orang Kristen yang bingung. Saya nggak punya pendirian. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, iman bekerja sama dengan perbuatan. Enggak mungkin. Kalau saudara punya iman yang benar. Lalu saudara jadi orang Kristen yang apa? Yang do nothing. Tidak berbuat apa-apa. Enggak mungkin. Tunjukkan imanmu. Haleluya. Next khotbah saya. Next. Ini sudah ya. Sudah. Nah, tadi saya janjikan. Tuhan siapkan 5 mahkota. Jadi saudara jangan pikir kalau saya sungguh-sungguh buang waktu ikut Tuhan, buang waktu melayani Tuhan, ya orang lain anak-anak masih tidur, selimutan di rumah. Aku pagi-pagi sudah bangun karena aku punya kasih untuk beribadah. Rasanya aku rugi, buang-buang waktu. Apa betul saudara? Yang lain orang Kristen tidak sungguh-sungguh, tapi kok saya banting tulang. Ya, sepertinya sia-sia. No, kita akan lihat. Ada 5 mahkota yang Tuhan siapkan. Orang yang mengerti ini gak akan mau kehilangan. 5 mahkota bagi orang yang sejati. Ini hubungannya dengan langkah iman yang benar. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan siapkan 5 mahkota. Yang pertama, mahkota abadi.
Kita lihat 1 Korintus 9:25, tolong. 1 Korintus 9:25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Bukan pertandingan sepak bola, pertandingan iman. Ya, saudara datang ke sini pagi ini bertanding. Malas, datang tidak. Ya, di rumah atau ke gereja. Ya, tidur atau bangun ke gereja, itu pertandingan. Ya. Nah, saudara hadir, saudaraku. Menguasainya dirinya dalam segala hal. Belajar menguasai diri kita. Ya, kadang-kadang saudara-saudaraku, diri ini banyak kemauan, betul enggak? Kalau dituruti. Sebab ada 3 suara di dunia ini. 1, suara Tuhan. Suara Roh Kudus. Tadi saudara diingatkan pasti, hari ini hari Tuhan. Ingat, suara Roh Kudus berbicara. Ya, termasuk saya sekarang khotbah, Roh Kudus berbicara. Yang kedua apa? Suara diri kita. Kadang-kadang Roh Kudus sudah bicara, suara diri kita ikut ngomong, ngapain lah. Nanti bulan depan ada, mending kalau hidup bulan depan. Keluar sebentar ketubruk delman nanti. Ya. Suara diri kita ini masih ada dominan. Kadang-kadang suka mendisikan suara Tuhan. Enggak perlulah, sungguh-sungguh. Tuh orang lain juga banyak tuh yang lebih lama dari kita. Mereka biasa orang Kristen abangan. Mereka tidak sungguh-sungguh. Ngapain? Kadang-kadang suara diri kita. Yang ketiga apa? Suara setan. Saudara. Kalau suara kita tidak berhubungan dengan suara Roh Kudus, iblis bisa intervensi ke dalam suara kita. Lihat Adam dan Hawa. Sudah dengar suara Tuhan. Jangan makan buah itu. Kalau makan kamu mati. Oh, dia tahu. Mereka tahu Adam dan Hawa. Kalau makan buah itu mati. Datang suara yang lain. Lewat ular. Suara iblis. Suara mana yang mereka ikut, saudara? Suara Tuhan dianggap gak ada. Suara iblis. Justru yang mereka turut. Ada suara Tuhan. Suara dirimu. Dan suara setan. Haleluya. Tadi siapa yang pergi ke gereja itu? Iyalah. Tidur aja lah. Tadi malam kan habis nonton. Tengah malam. Gak usah lah. Suara diri dominan. Ya. Saudaraku. Next. Jadi kalau kita menguasai diri. Dapat mahkota. Mahkota abadi. Belajar menguasai diri, saudara. Tunduk kepada suara Tuhan. Jangan semua gue kumaing. Ya, menguasai diri. Haleluya. Sebab kadang-kadang saudaraku banyak suara-suara lain yang menguasai kita. Ya. Ada orang nyindir sedikit, kata diri kita, wah gua disindir. Emang dia lebih hebat dari gua, mundur. Suara diri ini kalau enggak punya submission, pendudukan diri kepada firman Tuhan. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Berilah makan yang menganiaya kamu. Yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, itu suara Tuhan. Tapi kalau suara sendiri, lo ngehina gua. Sekali 3 kali gua balas. Itu suara setan. Yang kedua, mahkota kehidupan. Ini untuk siapa? Orang yang mau bertahan sekalipun dalam pencobaan. Hidup ini tidak selalu lancar, betul saudara? Kadang-kadang ada terjadi pencobaan, kesulitan, hambatan. Tuhan tidak berjanji selalu langit selalu biru. Kadang-kadang tertutup awan. Mataharinya ada, tapi tertutup. Menguji iman kita. Nah, bagi orang yang bertahan dalam pencobaan, dapat mahkota kehidupan. Ya, siapa yang sering pencobaan, masalah menimpa? Pernah kan? Saya pendeta, saudara jemaat, kita bisa mengalami 1001 macam masalah dalam hidup. Orang yang bertahan dalam pencobaan, beri mahkota kehidupan. Masalah sedikit, goodbye Tuhan. Masalah sedikit, sayonara Tuhan. That is childish Christian. Itu mah orang Kristen kanak-kanak. Yakobus 1:12. Perhatikan. Berbahagialah orang yang bertahan
dalam pencobaan. Kalau ada pencobaan, jangan cepet-cepet tinggalin Tuhan. Ada pencobaan, jangan cepet-cepet cari tempat yang nyaman. Kau tidak akan naik kelas. Ya, bertahan dalam pencobaan. Ya, sebab apabila ya sudah tahan uji. Ya, jangan cari zona nyaman. Kalau saudara kalah di tempat kabur, iblis ikut ke sana nyobain saudara lagi karena dia belum pernah lulus. Ya, apabila ia sudah tahan uji, harus tahan uji. Haleluya. Saya waktu sakit cukup lama, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya lagi waktu itu lagi banyak pelayanan. Berapa belas pelayanan saya cancel. Ya, GBI, TKI, lalu berapa? Ya saya langsung kontak pendetanya. Saya bilang, sorry, tubuh saya perlu rest. Saudara-saudaraku, kenapa Tuhan? Tuhan ingin saya menyadari manusia itu rapuh. Ya, harus tahu, harus waspada. Bisa kita mengalami tantangan ujian. Apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini mahkota untuk apa? Orang yang tahan dalam pencobaan. Bukan orang yang pecundang, gampang-gampang kalah, gampang-gampang mundur. Itu gak akan dapat mahkota yang tadi itu orang Kristen botak. Pendeta lihat dalam penglihatan. Kenapa ada orang Kristen botak? Malaikat bilang, dialah orang Kristen yang gak pernah dapat mahkota. Ya, namanya Kristen. Tapi gak pernah bertahan dalam ujian. Kalau ada pencobaan sedikit, wah, saudaraku ambil langkah 1000. Ya, next khotbah saya. Jadi Tuhan siapkan mahkota yang ketiga. Mahkota kemegahan. Ini untuk siapa saudara? Orang-orang yang memenangkan jiwa. Baik temannya, suaminya, tetangganya, pacarnya. Ya, untuk jiwa yang dimenangkan, dia dapat mahkota. Kenapa saya melayani Tuhan sampai langkah yang terakhir? Sampai sekali waktu pelayanan saya akan diperhitungkan. Jiwa-jiwa yang saya layani. Ya, tidak bosan. Bukan waktu senang saja saya layani. Saya melayani jiwa-jiwa itu gak gampang. 1000 kepala, 1000 kemauan. 1000 kepala, 1000 keinginan. 1000 kepala, 1000 tuntutan. Tidak gampang. Perlu kekuatan dari Tuhan. Ya, tapi ada mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2:19. Siapa pengharapan kami? Sukacita kami, kata Paulus. Mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita. Pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Paulus bilang tentang jemaat Tesalonika, kamulah jemaat Tesalonika yang kelak Tuhan perhitungkan kepadaku mahkota, ya, kemegahan. Kalau bukan kamu. Padahal Paulus melayani Tuhan tidak gampang, dianiaya, diintimidasi, dan lain-lain. Tapi dia bilang, pengharapan kami, sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus. Kalau bukan kamu. Ini adalah mahkota untuk orang melayani jiwa-jiwa. Ya, walaupun tidak mudah. Katanya lebih gampang menggembalakan 100 ekor kerbau daripada seekor manusia katanya. Tapi bagi orang yang setia melayani Tuhan, ada mahkota kemegahan. Berikutnya, next. Mahkota kemuliaan. Untuk siapa mahkota kemuliaan? Coba baca. Sampai 5:22-24. Nah ini untuk para gembala harusnya. Kalau yang tadi, saudara yang menangkan jiwa, siapapun itu diperhitungkan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Ya, itu terutama saya. Malah itu jangan terpaksa. Tidak selalu enak, tidak selalu nyaman. Tapi jangan dengan terpaksa. Tetapi dengan sukarela. Sesuai kehendak Allah.
Jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Ya, melayani Tuhan itu dalam suka dan duka. Jangan mencari keuntungan, tapi pengabdian diri, penyerahan diri. Ini untuk para gembala. 3, jangan berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Hendaklah menjadi teladan bagi kawanan domba. Contoh bagi domba-domba setia dalam segala keadaan. Ya, waktu saya sakit, walaupun saya baru bisa doa berkat, ingat saudara, saya ke depan. Kenapa? Kehadiran saya, walaupun cuma duduk, itu ada dampak. Ketimbang berapa minggu saudara mungkin tidak melihat, padahal saya ada berbaring. Kemana begitu kan? Tapi baru saya duduk, ada dampak. Saudaraku, teladan bagi kawanan domba itu. Ya, ayat 4. Kamu, apabila Gembala Agung datang, Kristus datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat terlayu. Haleluya. Kalau saya bisa melayani pekerjaan Tuhan dalam suka dan duka, ini saya mungkin 90% sembuh. Ya, saudaraku. Tapi saya bisa berdiri. Lebih baik dalam keadaan seperti ini, saya bisa menyampaikan firman. Ketimbang orang yang gagah perkasa. Orang yang luar biasa gagah, tapi nggak pernah berbuat apa-apa. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat terlayu. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan, penggembalaan saya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Saya setia. Ya, minggu lalu ada orang yang undang saya, karena kondisi belum beres, bilang tunggu bulan depan. Saudara-saudara, tapi di tempat sini saya bersyukur saya bisa berdiri melayani firman Tuhan. Haleluya. Pelayanan saya tidak sia-sia. Satu orang pun yang hadir hari ini saya layani. Saya bukan melayani saudara, saya melayani Sang Gembala Agung. Ya, saya bukan melayani saudara. Kalau melayani manusia dari dulu saya udah gak mau jadi pendeta, saudara. Ini rambut bisa berubah jadi injuk, saudara. Tapi karena saya melayani Tuhan, saya dikuatkan sampai hari ini. Sang Gembala Agung. Nah, mahkota yang terakhir. Kalau orang setia sampai akhir. Ini ayat sering kali dipakai. Ada orang meninggal di Bumi Baru, di Nana Rohana. Ya, orang yang setia sampai langkah yang terakhir. Bukan belum terakhir udah gak setia. Belum terakhir sudah hilang. Mahkotanya gak dapat. Mahkota kebenaran. Ayo kita berdiri semua saudara. Haleluya. Ini ayat ini. Ya, jadi orang setia sampai akhir dapat mahkota. Jadi jangan mimpi saudara gak setia dapat mahkota. 2 Timotius 4:7-8. Kita baca semua. Yang bisa baca keluarkan suara. 1, 2, 3. Langkah yang terakhir. Tapi tadi ada 4 mahkota di atasnya. Dalam pencobaan setia, dalam pelayanan setia, menguasai diri harus setia. Ya, nah ini yang terakhir. Kalau kapan saja Tuhan memanggil saya dan saudara. Bukan soal tua dan muda. Belum lama ada orang yang jauh lebih muda dari saya dipanggil oleh Tuhan. Tiba-tiba jantungnya, dia mengalami heart attack. Serangan jantung umurnya 30, saudara. Gak bisa ditolong. Dan sudah pikir, oh saya masih muda. Lilah keneh pae. Umur 30 tahun, serangan jantung. Mau dibawa ke rumah sakit, sampai halaman gak keburu. Who knows, siapa yang tahu. Kesetiaan itu diperlukan baik tua, baik muda. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil, Tuhan itu adil. Masa orang malas dapat mahkota? Masa orang yang gak cinta Tuhan dapat mahkota? Dia itu adil, saudara. Sekarang bos aja tahu, karyawan yang malas, karya yang bisa diandalkan. Ya, bosnya keluar negeri, dikasih dia kepercayaan. Saya percaya dia dapat kelebihan.
dia pemandangan bosnya pasti beda dengan karyawan saudaraku yang ngedul, pasti. Hakim yang adil pada harinya bukan hanya kepadaku, melainkan juga semua orang yang merindukan kedatangannya. Kapan Tuhan panggil kita? Enggak tahu. Kapan Tuhan panggil saudara? Enggak ada yang tahu. Ya, tapi hari ini Tuhan masih beri waktu buat saudara setia. Ya, mahkota disiapkan bagi orang yang setia. Tolong pemain musik. Haleluya. Jadi punyalah prinsip pribadi dalam ikut Tuhan. Ya, jangan ikut-ikutan. Sebelum kalau saya khotbah bisa lebih lama saudara. Hati sebagai hamba. Sekali waktu kita tinggalkan semua. Uang, harta, macam-macam gak bisa dibawa. Ya, ada orang kaya, uangnya triliunan rupiah, paling banter cuma bisa beli peti mati yang bagus. Selebihnya dia gak bisa bawa. Mari saudara, kesetiaan kita, cinta kita kepada Tuhan, mari kita pertaruhkan. Tolong lagunya, ku tak membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Haleluya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai ke atas lagi, ke atas lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, haleluya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara di Jakarta, teman saya seorang hamba Tuhan, kedatangan seorang anak indigo yang bisa lihat setan, lihat genderuwo, lihat kuntilanak, tapi dia gak percaya Tuhan. Dibawa sama saudaranya ke gereja teman saya. Anak indigo. Kalau orang mau ramal tanya sama dia masa depan. Dia gak percaya Tuhan. Tapi dia bisa lihat genderuwo, kuntilanak, tuyul dan sebagainya. Dibawa ke gereja. Dan dia lari ke depan gereja, ke halaman. Teriak. Kenapa saudara? Di dalam gereja teman saya itu ratusan malaikat turun naik. Indigo lihat. Biasanya lihat kuntilanak, lihat genderuwo. Tapi di situ Tuhan melihatkan di mana anak Tuhan menyembah, anak Tuhan beribadah, di situ ada hadirat Tuhan. Ratusan malaikat, stairway, tangga ke surga. Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Pagi hari ini kita ngelihat, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita tidak lihat. Gak perlu lihat, Tuhan percaya. Pagi ini hadirat Tuhan hadir bersama kita. Dan kalau saudara menghormati Tuhan, hadir karena Tuhan, Tuhan menghormati saudara. Saya aja melihat orang setia, wah
pendeta yang belum pernah disalib. Lihat jemaat setia, waduh, angkat topi saudara. Ya, saya belum pernah disalib loh. Tapi lihat jemaat yang setia, saya angkat topi. Apalagi Tuhan, dia pernah mati buat saudara. Dia bilang, "Hei anakku, korbanku tidak sia-sia untuk kamu." Hari ini hadirat Tuhan bersama kita, amin saudara. Berkat Tuhan bersama kita, saya percaya. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Berbahagialah saudara yang hadir pagi ini, amin. Ku tinggal semua, yes, pada akhirnya ya Tuhan, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Mari angkat tangan kanan saudara. Haleluya. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku bawa. Haleluya. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran, inilah yang ku punya Tuhan. Inilah yang ku punya. Haleluya. Hati sebagai hamba, ya Tuhan, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Yes. Kemana kan ku bawa. Oh haleluya. Hati yang menyembah, Oh Yesus, dalam roh dan kebenaran, inilah yang ku punya Tuhan. Amin. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia kemana kan ku bawa. Hati yang menyembah, Hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh, dalam roh dan kebenaran, dalam roh, sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau bekerja dalam setiap anak-anakmu yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kuasa firman bekerja dalam hidup kami. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang sabda Kristus. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir siang hari ini. Kau tahu persis kebutuhan keperluan kami. Kalau kami belajar menghargai Tuhan, Tuhan lebih lagi sesuai firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkat firman Tuhan sampai kepada semua orang yang hadir pagi ini. Dalam nama Yesus, tiap orang yang percaya mengatakan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Cinta Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Saya undang untuk yang bertugas boleh maju ke depan. Dan saya undang Ibu Inge untuk maju ke muka untuk boleh berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu di tempat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Engkau sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum ku
mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, kau lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Sebentar kita akan bacakan pengumuman. Untuk multi bindia boleh persilakan. Come on, Dad, sing it up. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Dan Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang oh janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Sino Tuhan, sebentar kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Untuk yang bertugas persilakan. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Dan saya undang hambanya untuk maju ke muka untuk menutup ibadah. Masih ada sisa buku agenda tahun-tahun yang lalu. Lumayan buat catatan, saudara yang butuh bisa ambil di depan ya. Ternyata waktu dibongkar-bongkar masih ada beberapa belas yang mau saudara bisa ambil. Mari kita akhiri ibadah. Yang pertama ini kita bersyukur kalau kita bisa hadir ya. Ingat kesetiaan saudara, ketekunan saudara itu
dihargai, dinilai oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat tangan kanan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur akhir ibadah yang pertama GBT Anugerah Bandung, kami bersyukur kami dapat hadir di tempat ini. Memang banyak pilihan Tuhan untuk menjadi setia, tapi kami bersyukur Roh Kudus sudah membawa kami ke tempat ini untuk diberkati. Saudara-saudara, Tuhan memberkati pribadimu, keluargamu, imanmu, keperluan, kebutuhanmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Kudus Tuhan yang Esa itu, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, memujiku ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, haleluya. kami Memujiku besar, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you.